Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kelas 2 sudah memasuki tema 7 tentang kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah dengan kegiatan memahami isi dongeng. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah, yuk kita coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat ayah Siti, dan Ali. Ayah Siti ini pandai sekali mendongeng anak-anak. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti akan menceritakan kembali isi dongengnya. Banyak sekali loh anak-anak contoh baik dalam dongeng. Nah, kali ini Ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Simak baik-baik ya dongengnya akan Ibu bacakan ini. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang anak-anak melihat kelakuan tikus. Dan ular itu berkata demikian anak-anak. Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang tikus pun menjawab seperti itu anak-anak. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata sang ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu tikus pun menjawab, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam anak-anak. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri," kata sang ular. "Tentu,
bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Sang tikus pun menjawab demikian, anak-anak. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku, kata sang ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Dongeng ini ditulis oleh Kak Nuraini Solihati pada tahun 2007. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan dongeng yang telah Ibu bacakan tadi, kira-kira apa ya dongeng itu? Ayo, siapa yang tahu apa itu dongeng? Ya, pintar sekali. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya dan diceritakan secara turun-temurun atau diceritakan secara terus-menerus. Nah, dalam dongeng itu banyak contohnya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Dongeng fabel itu ada ciri-cirinya, anak-anak. Simak baik-baik ya penjelasan Ibu berikut ini. Nah, ciri-ciri dongeng fabel. Yang pertama itu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Seperti tadi contohnya dongeng yang telah Ibu bacakan. Di dongeng itu tokoh ceritanya itu hewan, yaitu siapa saja? Ya, benar, ada ular dan tikus sebagai tokoh cerita dalam dongengnya. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Iya, seperti tadi. Tikus dan ular karakternya dan sifatnya itu seperti manusia. Mereka bisa bicara, mereka bisa berteman. Namun dalam kenyataannya mereka tidak bisa bicara dan tikus dan ular itu tidak berteman ya anak-anak. Yang ketiga itu memiliki alur cerita. Dan keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, selain ciri-ciri, dongeng pun ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada tokoh. Tokoh itu pemeran yang ada dalam cerita atau dongeng. Yang kedua ada latar. Latar itu tempat terjadinya cerita atau dongeng. Yang keempat, watak atau sifat dari masing-masing pemeran dalam cerita atau dongeng. Dan yang keempat, itu ada amanat atau pesan yang ada dalam cerita atau dongeng. Nah, kira-kira anak-anak, dalam dongeng tadi, tokohnya siapa saja ya? Iya, pintar sekali. Tokohnya itu ada ular dan tikus. Latarnya atau tempatnya terjadinya di mana? Iya, benar. Terjadinya di sebuah gurun pasir. Ya. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan dongeng yang telah Ibu bacakan tadi. Apabila ada yang belum dipahami, kalian boleh tanyakan langsung kepada Ibu atau meminta bimbingan kepada pembimbing yang ada di rumah. Selamat mengerjakan. Tetap semangat, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.